wanna pop a bottle off of ya, chain swing, reguala, yeah, and you are not bad as deep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, klien saya mahasiswa Asia. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Waluyo sebagai konselor profesional dari UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya sebagai konselor kalian akan membahas mengenai proses konseling kelompok ya. Bagaimana sebelumnya kabar kalian semua? Baik semua ya. Ya kita ceria tapi kita bermain untuk mengungkapkan masalah yang ada di kalian. Kemudian saya meminta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan dari salah satu bisa dipimpin doa. Oke, sebelum kita melakukan proses konseling, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Langsung saja lanjut. Sebelumnya kan tadi udah memimpin doa. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya dari Prodi BPI. Sampingnya siapa, Mas? Kenalkan, nama saya Muhammad Nazar dari Prodi BPI. Masih? Kenalkan, nama saya Prodi Bulman dari Prodi BPI. Baik. Saya Nadia Razania dari Prodi BPI. Saya Ayu dari Prodi BPI. Ya, BPI semua ya. Ya. Oke, saya sampaikan dulu konseling kelompok itu sama seperti konseling individu yang kemarin kalian praktekkan. Itu kita proses dari pemberian bantuan dari konselor kepada klien. Cuma di sini kita berkelompok dan ini membahas dengan topik bebas. Ada dua, ada topik tugas dan topik bebas. Nah di sini kita akan melaksanakan untuk topik bebas. Jadi nanti topiknya dari kalian semua, ya, gitu ya. Nah kemudian tujuan konseling itu untuk memecahkan masalah, untuk menggali potensi kalian. Yang menyelesaikan masalah itu kalian semua, Mas dan Mbak semua. Saya cuma membantu gitu ya. Kemudian ada asas konseling, ada 4 asasnya. Pertama, kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini nanti kalian itu semua itu berjanji menjaga rahasia masing-masing dari teman kalian ini. Kemudian asas kesukarela, kalian kesini itu tidak ada paksaan ya. Ya, kemudian asas keterbukaan, ya kalian harus mengungkapkan segala masalah kalian, jangan ditutup-tutupi ya. Nantinya kalau ditutupi itu susah. Kemudian asas kenormatifan. Nah, di sini juga ada normanya, tidak boleh roasting sama teman, tidak boleh menjudge sama teman dan lain sebagainya. Nah, yang akan dibahas ini masalahnya apa, mungkin dari Mbak Robia mengenai apa yang ingin akan dibahas? Kemudian Mbak Ayu ya? Ya, kalau aku itu apa? Kayak demam panggung gitu. Oh, demam lalu. Lihat orang banyak itu langsung kayak mau pingsan gitu. Masnya? Saya berani berbicara itu individu antar individu atau sering bahasa sekarang itu introvert. Oh introvert ya, pokok pribadi introvert ya. Ya, dia Mas ya? Saya kalau mengamalkan materi itu sering lupa. Oh sering lupa, jadi ketika di depan itu susah ya? Ya. Kemudian yang Kalau Mas Zainal merasa malu ketika presentasi di depan kelas, merasa malu. kalau menjadi gugup. Nah, cukup ya. Berarti saya akan menegaskan kembali. Berarti di sini itu topiknya itu kesulitan ketika mengungkapkan pikiran atau pendapat. Benar seperti itu? Ya. Nah, nantinya saya akan memberikan suatu materi motivasi. Nah, tapi sebelumnya kalian itu mau bercerita sedikit aja ya tentang kenapa kok kayak Mas Zainal contohnya. Tadi kan malu ya. Itu kenapa Mas Zainal? Malunya tuh saya tuh berpikiran kalau saya saat presentasi itu takutnya tuh apa ya, diketawain sama temen gitu Pak. Diketawain Ya. Diketawain sama teman. Solusinya gimana menurut Anda sendiri? Kalau menurut saya sih solusinya itu saya harus merubah pikiran saya yang tadinya saya berpikiran negatif untuk berusaha berpikiran positif lah. Oh ya, benar.
ya nggak malu berpikiran untuk motivasi diri dengan positif itu pikiran itu. Ya terus pendapatnya dari Mbak Ayu dengan masalahnya Mas Zainal gimana? Ya cukup baik sih, mungkin itu ya, baik. Mbak Robiah gimana dengan masalah Mas Zainal yang malu, terus solusi dari Mbak Robiah pendapatnya? Setuju dengan penyelesaiannya Mas Zainal, berarti dengan itu Mas Sebelum ingin presentasi sebaiknya sering menghafalkan materi atau belajar terlebih dahulu. materi atau belajar terlebih dahulu. Pak, mau berpendapat Mas? Ya cukup bagus. Cukup bagus ya. Nah, di sini berarti kalian sudah paham mengenai materinya Mas Zainal, mengenai permasalahannya Mas Zainal ya. Sorry tadi bahwasannya kalau kita malu menggunakan berpikiran positif ya, tidak malu. Untuk masalah Zainal mungkin apakah demikian Mas Zainal atau bisa menyimpulkan dari tadi pendapatnya teman-teman? Kemudian Pak, saya harus merubah pola pikir saya yang rasional. Oh ya, seperti itu ya. Bahwa ya saya harus berpikiran positif. Kemudian juga teman-teman Ya pokoknya berpikiran positif. Oke, kemudian satu topik sudah selesai ya, satu. Kemudian untuk Mbak Ayu tadi demam panggung ini perlu dibahas ya, satu untuk dibahas. Nah, sebelum itu mungkin ada sedikit permainan game dari saya, itu tentang mengungkapkan perasaan. Nah ini saya bagi nanti kalian mengungkapkan apa yang ada di sini ya. Saya bagi dulu. Oke, dibuka semua. Nah, silakan dari Mas Zainal gimana mengekspresikan apa di situ tulisannya? bahagia. Bahagia gimana Mas Zainal? Saya bahagia tuh ketika saya melakukan sesuatu dapat apa ya, mendapatkan apresiasi dari orang lain atau mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Nanti coba ekspresikan, ini kan game ya. Coba ekspresikan ketika Mas Zainal bahagia, reaksinya gimana? Ya saya mas ketawa. Oh ketawa, ya gitu ya. Ya coba ketawa dengan bahagia. Ya siap, makasih. Oke, baik untuk demam panggung penyelesaiannya menurut Mbak Ayu sendiri gimana? Menurut Mbak Ayu sendiri? Ini saya bisa percaya diri terlebih dahulu, kemudian ya tarik nafas dan melihat dan percaya bahwa saya itu bisa. Jadi saya akan bertekad bisa sehingga melihat orang-orang itu tidak rugi lagi. Mbak, dengan pendapatnya Mbak Ayu ada yang menambahkan dari Mbak Robiah? Bagus sih, tapi mungkin jika masih bagus bisa dihiraukan saja orang-orang yang di depannya. Mas Nodibul? Cukup baik. Cukup baik ya gitu ya. Nah, Mas, Ya bagus sih, tapi bisa menempatkan diri. oh ya lebih bisa percaya diri. Kemudian Mas Zainal dari permasalahan Mbak Ayu demam panggung cukup ya, cukup bagus. Oke, terima kasih. Mungkin menyimpulkan dulu, sorry Mbak Ayu, silakan menyimpulkan dari pendapat teman-teman kalian. Ya mungkin dari pendapat teman-teman sudah baik ya, sudah aku harus percaya diri dengan kemampuan saya, kemudian tidak menghiraukan orang-orang yang mungkin banyak gitu, orang-orang banyak, dan lebih fokus terhadap apa yang akan saya lakukan di panggung. Dari dua permasalahan kita tiba pada solusi dari saya. Solusi dari saya itu mungkin ketika masalahnya Mas Zainal itu kan karena malu, ini kan demam panggung, sebenarnya sama-sama ya kesulitan dalam mengungkapkan pikiran atau pendapat di muka umum atau di depan. Nah itu ya mungkin bisa dengan berpikiran positif bahwa saya mampu, bahwa yang di depan saya itu walaupun orang tapi dia itu diibaratkan seperti tembok, itu tidak masalah, biar kita pede, percaya diri. Mbak Ayu pun sama, dibarengi dengan persiapan yang matang, kemudian ketika di depan pikirannya harus positif, seperti itu ya. Nah dari beberapa potensi-potensi dari kalian sudah menunjukkan bahwa kalian mampu. Harapan saya semoga ketika nanti kalian menghadapi situasi tersebut dalam mengungkapkan pendapat, pikiran atau presentasi di depan kelas atau di depan umum,
bisa menangani dengan baik dan benar. Nah ini untuk motivasi kalian, jangan sampai kalian itu grogi, oke ya, harus percaya diri gitu. Nah sebelum ini berakhir, tapi belum janji dulu ya, sebenarnya kita janjian dulu, nanti ikuti saya ya, karena ini asas kerahasiaan ya. Coba ikuti saya semua untuk janji biar merahasiakan masalah-masalah kalian ini. Karena masalah Mbak Ayu tentang demam panggung, Mas Zainal Maluang itu kan juga masalah pribadi ya, jangan diungkapkan di muka umum. Ayo, saya berjanji sanggup dan bersedia menyimpan dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya peroleh dan saya sampaikan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baik, cukup seperti itu aja dari saya. Harapan saya semoga kalian tetap percaya diri, positif dalam berpikir, dan bisa sukses ketika presentasi atau menyampaikan pendapat atau pikirannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Tadi yang berdoa Mas Zainal, sekarang Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Untuk mengakhiri podcast kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa silakan. Selesai. Nah, gimana perasaannya? Sudah lega semua? Nah, ya, kita tarik duduk yang tegak dulu, tegak. Terus tarik nafas bareng-bareng. Keluarkan 3 kali, tarik nafas lagi. Keluarkan, tarik nafas lagi. Keluarkan. Alhamdulillah, dari saya cukup sekian. Mungkin kalau ada kekurangan atau mau lanjut sesi, kita bisa janjian lagi ya. Nah, kita bisa janjian lagi melakukan konseling lagi. Saya cukup sekian dan mohon maaf atas yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun perasaan kalian tersinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Rufi. Kritis.